Sebuah persembahan Feature Radio mengupas tuntas kehidupan sosial yang ada di sekitar. Jejak investigasi di suara Pakuan Sound of Bogor. Paling cuman sambil cari uang sambil jual balon doang, paling itu doang sih. Semenjak pertama kali COVID itu saya kan sebelum itu saya bekerja. Setelah COVID itu banyak pekerjaan yang dilepas gitu. Jadi saya terpaksa harus turun ke jalan. Menjadi badut jalanan adalah pilihan. Getar memang, tapi masa depan harus diperjuangkan. Dan di antara mereka ada yang bertahan hidup sejak pandemi dengan menjadi badut jalanan. Kalau boleh tahu, apakah profesi yang dilakukan sekarang bisa mencukupi kebutuhan kakak sehari-hari? Tergantung pendapatan sehari-harinya juga ya kak. Soalnya kadang-kadang ada rame, kadang-kadang ada sepi juga. Tuh. Tapi untuk sekarang alhamdulillah lah bisa mencukupi. Biasanya berapa lama sih kak jam kerja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang badut? Kalau jam kerja itu tergantung datang juga ya. Kalau misalkan biasanya tuh saya datang jam 1, terus mulai itu jam setengah 2. Setelah setengah 2 itu nanti asar jam 3 berhenti lagi. Setelah asar jam 4 baru mulai lagi. Sampai maghrib baru selesai. Sandika menanggung beban hidup untuk menafkahi kedua anak dan istrinya. Di balik profesinya sebagai badut jalanan, Sandika merupakan seorang pendidik di salah satu sekolah swasta di MTS Ar-Rahman. Ia harus membagi waktunya antara menjadi seorang guru honorer dengan profesinya saat ini, yaitu sebagai badut jalanan. Sebelum menggeluti profesi ini, kakak pernah bekerja sebagai apa aja sih kak? Dulu setelah lulus sekolah itu saya pernah kerja di buruh pabrik juga. Setelah itu pernah kerja di toko juga. Terus udah itu baru di sekolah ngajar di 3 sekolah. Di situ sekarang cuma 1 sisanya. Kenapa kakak memilih bekerja sebagai badut? Ya karena nggak ada pilihan yang lain lagi. Kalau boleh tahu berapa harga balon yang kakak jual? Seikhlasnya. Ya gimana ya, kalau misalkan dihargain jadi kayak kesannya kurang aja gitu. Jadi terserah mereka mau mengasih berapa aja. Kalau gitu, apa pengalaman yang bisa kakak ambil dari pekerjaan ini kak? Pengalaman ya. Mungkin kalau misalkan suatu hari nanti saya bisa sukses, mungkin saya jadi bisa nggak melupakan orang yang di bawah gitu doang. Oke. Ini yang terakhir ya kak, gimana cara kakak memanage waktu antara pekerjaan kakak yang lain dengan menjadi badut? Memanage waktu, oke. Jadi kita itu kan ada jadwal masing-masing ya. Jadi kalau pagi itu saya ngajar ke sekolah sampai jam 1 pulang ke rumah. Setelah itu langsung berangkat ke jalan gitu doang. Ibu sudah berapa lama ibu tahu putra ibu turun ke jalan untuk bekerja sebagai badut? Udah 3 tahun semenjak corona. Oke. Apakah ibu merestui anak ibu untuk turun ke jalan? Alasannya? Alasan karena ekonomi dan keadaan. Apakah ibu tidak takut dengan kekerasan yang marak terjadi di jalanan, Bu? Takut, tapi ya karena terpaksa ya harus dilakukan juga. Baik.
tanggapan Ibu melihat Sandika bekerja sebagai badut jalanan? Sebenarnya kasihan, cuma karena keadaan dan kebutuhan ekonomi, jadi ya mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas harus diikhlaskan. Salah satu kerabat Sandika yang kami jumpai menyatakan dalam kesehariannya, Sandika selalu menjadi teman yang menyenangkan. Baik orangnya sih, baik. Pekerjaan apa yang kakak lakukan selain menjadi badut? Kerja di kafe sih. Menurut gua badut jalanan sendiri ya sebenarnya ada feedback baik dan buruknya, karena ya mungkin di segi baiknya mungkin ada beberapa orang yang terhibur, namun ada juga yang tidak merasa terhibur. Kalau keresahan sendiri sih kalau dari gua nggak ada, tapi mungkin ada beberapa masing-masing badut yang memintanya memaksa. Kalau pengalaman sendiri nggak ada, paling lihat orang di jalan aja, kayak tadi gue bilang. Mungkin badutnya maksa minta-mintanya kayak gitu. Sedangkan dari Dinas Sosial Kota Bogor menyampaikan, badut jalanan memanfaatkan figur badut untuk mencari uang di jalan dan melanggar aturan dan ketertiban umum. Oh iya, badut jalanan. Yang kita tahu tuh badut itu menghibur, ya lucu, gitu kan? Adanya itu di taman rekreasi, kemudian di tempat-tempat wisata, terus di mall kadang ya, di acara ulang tahun gitu. Badut jalanan ini jadi memanfaatkan figur badut untuk mencari uang di jalanan. Ini tentu nggak boleh melanggar aturan gitu, melanggar ketertiban umum. Ini bisa ditertibkan oleh Satpol PP. Satpol PP yang menertibkan badut-badut ini untuk kemudian nanti diserahkan ke Dinsos, bisa juga diserahkan misalnya ke Disparbud ya, Pak Nana ya. Kalau untuk urusan badutnya, seninya itu Disparbud, tapi kenapa mereka cari uang? Mungkin karena nggak kerja, karena pengangguran, karena miskin gitu kan. Nah itu ditanganinya sama Dinsos ya gitu. Harapan kedepannya kita ingin tadi masyarakatnya menyadari bahwa memberi bantuan di lampu merah itu salah. Sekalipun ada panggilan hati, tapi di samping itu pemerintah, dinas sosial dan semua lembaga juga harus memperhatikan kebutuhan mereka, kebutuhan dasar mereka, kesehatan mereka, makan mereka, rumah mereka, dan pemerintah sudah lakukan itu di Bogor ini gitu. Jadi yang terlihat di jalanan sedikit tapi sangat mengganggu dan harus kita carikan solusi terbaik, dan ini sangat melibatkan masyarakat langsung gitu. Nggak bisa hanya pemerintah terus bilang nggak boleh tapi masyarakatnya terus ngasih ya. Semua ada di jalanan, ada Pak Oga, ada pengamen ya. Manusia kuat, itu kita. Apapun itu, mereka para badut jalanan tidak boleh dipandang sebelah mata. Penampilan fisik hanyalah sekilas dari apa yang sebenarnya tidak terlihat, dan teruslah jadi manusia kuat. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun.